Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody, wherever you are. And I hope all of you are always healthy and be patient because the situation is not good for you now, right? You know that it is the era of pandemic 19. So we must learn in a distance like this using online learning. Okay, let me introduce myself first. I'm sure that you have known my name. My name is the biggest name in the school, right? You can call me Pak Andut, you can call me Pak Gendut, it's okay. The complete name is Gendut Waskita Utama, right? Okay. Now I am your English teacher. Okay, talking about English, actually English is very interesting. It is not as difficult as learning mathematics. Why? Because just build a kind of habit. You must practice a lot. If you want to speak, you can develop by yourself, by practicing with your partner, by browsing on the internet. You can find many sources of English material. So once again, please just enjoy in learning English, right? Don't be stressed, don't be upset with English. If you find difficulty, if you find problem in learning English, it is a normal. Why I said normal? Because English is not our own language, right? Okay, everybody, let's start our teaching and learning, especially in English, right? In English lesson. I hope you can join my lesson happily, and also I hope you can get what you want. You can get the benefit of our learning and teaching. Okay, let's start to go on the next chapter. I mean chapter 1. Okay, let's we talk about chapter 1. It is about learning caption. And first of all, I'd like to tell you what are the objectives of learning captions. Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan tujuannya apa sih kita belajar caption. The first one, the objective is you are supposed to be able to identify some captions on photos, pictures, or image. Jadi yang pertama kalian akan diharapkan itu bisa atau mampu mengidentifikasi beberapa caption dari foto atau gambar. And then the second one, you are able to recognize kinds and types of caption. Yang kedua, kalian diharapkan bisa mengenal atau mengetahui macam-macam atau jenis caption. And then the third one, you can analyze the sentence forms in caption. Yang ketiga, tujuannya Anda bisa menganalisa bentuk kalimat di dalam caption itu. Jadi caption itu ada kalimat-kalimat yang perlu dibahas dan perlu diketahui. And then the fourth one, you are able to find the meaning or information in caption. Tujuan yang berikutnya, yang keempat, yaitu Anda bisa menemukan atau mendapatkan arti atau makna informasi di dalam caption tersebut. And then the last one, you can make meaningful caption. Yang terakhir, tentu saja kalian diharapkan bisa membuat caption yang bermakna. Nah, this is what we call the objectives of learning caption. And then let's go on to okay. Have you ever seen such kind of picture? I'm sure you have known about this, right? This is the sample of captions, right? It is Indonesian caption. You can read by yourself.
lucu deh kamu, right? So it is the example of caption, Indonesian caption, I mean, right? Okay, don't laugh it, don't smile, yeah, with this, what is it, old women. And the next example of captions, it is also Indonesian caption. You can read by yourself. Jika kau dilempar batu, balaslah dengan senyum dan bunga. And then continue to read the last sentence here. Dan pastikan potnya juga ikut, right? So it is a kind of what is it? Giving a message, but also to entertain people, right? So you can smile. And then the next example of caption, it is English caption. When a friend asks me to keep a seat for him, it is the sample of a caption, right? It's very funny, right? You can smile if you like it. You can see the position of the man here, right? Why he's said like this? Okay, because he is afraid. Yeah, he is afraid that the bench here, right? The bench here will be what is occupied by other people, right? Okay, right. Okay, let's have a look the next picture like this, right? And the caption said, the most important thing in the world is family and love, right? So by looking at of this picture here, there is a kind of message that people, right, the most important thing in the world, although it is animal, right, is what is it, family and love, right? Jadi yang paling penting di dunia ini adalah keluarga dan cinta, right? Meskipun di situ picture-nya berbentuk animal ya, tapi ini juga menggambarkan suatu keluarga. Ini bapaknya, mungkin ini ibunya, ibunya dua kali ya. Kemudian ini anak-anaknya. Alright, okay. This is once again the sample of caption. Look at this, right? It is also caption in the form of title. Jadi caption ini hanya berupa judul friendship. Do you know why the caption just say friendship? You can see because the color is different. We can imagine that although they are different, but they can unite, right? They can unite. Jadi meskipun mereka berbeda, itu mereka bisa bersatu. That is what we call the title is friendship. Itulah sebabnya maka captionnya dikasih judul friendship, right? Okay, understand? The next, like this, in the form of show me your driving license. So the caption can be like this, right? Means that the caption maker want to emphasize on the policeman here. Usually the policeman said, show me your driving license, right? Okay. And then if the caption maker want to focus on the rider here, maybe the caption become, oh my goodness, right? Oh my goodness, understand the meaning? Ya Allah, you can say, Masya Allah gitu, right? Aku sudah pakai sepeda dan pakai helm kok masih di hadang oleh Pak Polisi. Begitu mungkin ya. This is what we call the caption. If we focus once again on the boys here, right? And then if you want to make a caption in the type in the type of title, you can say poor boy. Why poor boy? Because I have said, seperti yang telah saya sampaikan, kenapa ini judulnya poor boy, boy yang malang ya, karena dia pakai sepeda, sudah pakai helm juga, kok dadak dicegat barang begitu, right? So it is a kind of caption. The form of caption can be like this, right? Okay, everybody. Now we discuss the brief what is explanation about caption, right? Go on to the next slide. From the samples of captions above, so we can guess what is actually the definition of caption, right? There are many kind of definitions. The first one, the definition of caption
or you can also say cut line, it is the same meaning, ya, caption or cut line, is a small text found near a picture that gives the reader important information about the picture. Right. Jadi di sini definisi yang pertama, Anda bisa menyampaikan caption atau cut line. Itu adalah small text. Jadi teks kecil, ya, sedikit yang ditemukan dekat picture atau yang didapat di dekat picture that gives the reader important information about the picture, yang memberi informasi penting kepada para pembaca tentang gambar tersebut. Right. It is the definition of caption. The first definition. The second definition of caption. A caption is the information under a photograph that gives information about the picture. Di definisi yang kedua ini adalah caption adalah informasi di bawah foto yang memberi informasi tentang gambar tersebut. Right. So actually almost the same, ya, hampir sama, ya, cuma penyampaiannya aja, right? Penyampaian aja yang berbeda. And then the next definition you can also find a caption describe or explain the illustration. Jadi caption itu menggambarkan atau menjelaskan, itu menjelaskan ilustrasi, ya, ilustrasi, ya, menjelaskan ilustrasi suatu picture barangkali atau suatu berita, itu caption. Nah, and then the next one, captions are sentences placed near a picture to give reading information about the picture. Jadi caption itu merupakan kalimat-kalimat yang ditempatkan dekat gambar untuk memberi informasi bacaan tentang gambar tersebut. So you can conclude actually, Anda bisa simpulkan, ya, you can conclude by yourself. Caption is a text. Jadi caption itu adalah teks, ya, tulisan, itu yang paling penting, itu tulisan. And then what for? Untuk apa tulisan itu? We can go on to the next page. The purpose of caption is to give clear information to the reader. Jadi tujuan atau maksud caption itu adalah untuk memberi informasi yang jelas tentang gambar tersebut atau tentang suatu berita yang akan ditulis atau dijabarkan kepada para pembaca. It is the first purpose of caption. Once again, to give clear information to the readers. The second purpose, caption is to help the readers better understand a picture, image, or photo. Ya. Jadi yang kedua tujuannya adalah membantu para pembaca itu memahami secara lebih baik, ya, better understand tentang gambar atau foto itu. Jadi pembaca akan tertolong dalam hal ini untuk mengetahui makna dari picture yang dibuat atau picture yang ditampilkan itu. And then the next one, everybody, there are many types of caption. Ada beberapa jenis atau macam caption. Nah, caption can be in the form of mini story. Jadi caption is a mini story that answer all question about photo. Jadi caption itu merupakan cerita mini, cerita pendek, ya, cerita pendek yang akan menjawab semua pertanyaan tentang foto itu, ya. Tentang foto itu akan terjawab, ya. Itu. Jadi sekali lagi itu adalah tipe jenis yang pertama. Jadi merupakan cerita pendek atau cerita sekilas tentang apa yang ada di foto itu, apa yang terjadi di dalam foto itu, right? And then the second one is requires time, talk, research, variety, and consistency to write. Ini khususnya untuk caption yang berjenis tentang di surat kabar itu. Jadi caption yang ada di koran, majalah, surat kabar itu yang kita namakan journalism caption. Nah, disitulah membutuhkan harus ada waktunya pasti tercantum, kemudian jalan pikirannya, talknya, ada risetnya, ada penelitiannya, barangkali dengan wawancara atau pengamatan, and then variety,
berbagai macam ya, varietasnya. Kemudian konsistensi dalam menulis. Jadi harus konsisten di dalam menulis. Harus benar-benar tidak dibuat-buat, artinya memang itu nyata dari apa yang terpampang di dalam picture atau foto itu. Ditulis harus secara konsisten. It is the types of question. Okay, the next one I would like to tell you is the type of caption expanded. Ya, expanded means diperluas. Jadi dijabarkan ya. Jadi expanded. So if you want to make a caption, expanded caption, kalau Anda ingin membuat tulisan teks atau caption yang agak panjang, diperpanjang, you must write who, ya, harus menuliskan who, siapanya harus ada, and then doing what, melakukan apa di situ, ya, doing what, and then you can also write when, kapan terjadinya, kapan peristiwa itu terjadi, and then where, di mana terjadinya peristiwa itu, di mana terjadinya event itu, and then why, kenapa kok begitu, kenapa bisa terjadi, kenapa peristiwa itu terjadi, and then also how, bagaimana peristiwa itu kok bisa terjadi, bagaimana itu kok terjadi, and then also quote, ya. Jadi dengan menjabarkan siapa, mengerjakan apa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan kutipan yang diungkapkan secara langsung itu akan sedikit memperpanjang caption yang kita buat. Itu namanya expanded. Contohnya ini, gambar ini ya. Gambar bola basket ini, kemudian sampingnya ini namanya expanded ya. Jadi ada beberapa kalimat di sini, tidak hanya dua kata, dua kalimat, ada satu kalimat atau judul, tapi di sini. Nah, dari ini Anda bisa menelaah, bisa mendapatkan who, siapa di situ. Anda bisa cari di situ, akan ketemu John Smith. Oh, yang melakukan John Smith itu. Doing what, melakukan apa sih dia? Oh, shoot, ya, di situ ada kata shoot as the buzzer sounded. Jadi dia itu yang melakukan tembakan atau yang memasukkan sehingga nantinya itu menang 102, 102 dan 100 ini ya, nyaris ya ini. Jadi tipis sekali ini. Dan when, kapan terjadinya, Februari 11, tanggal 11 Februari, di situ tercantum. Where, di mana, itu juga pasti ada di situ, ditemukan di situ ya. Itu di Lower Event Center ya kan. Kemudian why, mengapa itu, mengapa dia menembakkan itu ya, itu bisa dijelaskan sehingga di situ mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 102-100 gitu ya. Bagaimana kok bisa terjadi gitu? Dijelaskan secara langsung di dalam quote itu. Kutipannya adalah ini kalimat. It was like time stood still. Jadi seperti itu saat itu seperti waktu itu berhenti. I didn't think it was really like that in real life. Saya nggak habis pikir kenapa itu betul-betul terjadi seperti dalam kehidupan nyata gitu ya. Ini. Kemudian the shot felt like it was in slow motion like in the movies. Jadi tembakannya itu seperti layaknya sebuah slow motion di bioskop itu ya, di film atau bioskop itu kata Smith. Nah ini namanya quote, nah ya namanya quote nih. Seperti itulah expanded namanya. Ini expanded caption. Gitu. Kemudian type yang keempat yaitu quote, jelas sama seperti sudah dijelaskan di depan tadi quote itu. Jadi quote itu dari orang yang menjelaskan tentang what, when, where, why, how, by the who of the photo ya. Bagaimana, dengan siapa foto itu dan seterusnya ya. Ini menjelaskan sekali lagi satu picture yang ada di slide ini. Oke, the next one. Berikutnya Ananda semuanya. The type of caption, it can be called group
identification. Seperti apa sih group identification? Identification itu yaitu a listing of everyone in a group of photo. Jadi daftar sederetan orang-orang di dalam foto secara kelompok, dalam sebuah kelompok foto. Ya, seperti ini contohnya. Nah, ini berderet seperti ini foto pemain bola basket ini ya. Ini namanya group identification. Kemudian captionnya Anda bisa lihat di samping gambar itu ya. Boys varsity basketball. Front, depan ya. Jadi yang depan itu Bob Smith, John Smith, Randy Smith, James Smith. Nah, inilah yang namanya group identification gitu, atau identification caption. Gambar yang kedua Anda bisa lihat yang satu raksasa ini besar, kemudian di bawahnya kecil-kecil ya ini ya. Ini. Kalau yang sederhana, identification caption yang sederhana berbunyi seperti ini. Kyle Smith 12 gitu dok ya. Kyle Smith 12 atau juga bisa Kyle Smith 12 state long jump champion ya. Jadi Kyle Smith gitu ya. Juara ya. Juara lompat jauh ya, lompat jauh. Apa namanya? Negeri itu. Jadi ini juara lompat jauh, umurnya 12, Kyle Smith ya, Kyle Smith. Tapi kalau itu berupa expanded yang agak luas, diperluas, diperpanjang lagi, tidak seperti yang di atas ini, maka bisa berbunyi captionnya Senior Kyle Smith set school state long jump record. Itu. Jadi lebih banyak informasi yang bisa didapat. Senior Kyle Smith, jadi Kyle Smith senior itu membukukan rekor lompat jauh negeri ya. Jadi membukukan sekolah, antar sekolah, ini pasti pertandingan lompat jauh antar sekolah ya, karena school di situ. Set school state long jump record ya. Jadi menorehkan rekor lompat jauh negeri, negara ya, bangsa itu, tingkat sekolah ya, school. Atau juga bisa berupa seperti ini. At Central HS Senior Kyle Smith attempts long jump gitu. Ini juga termasuk expanded ID karena di situ ada unsur-unsur who, where, dan sebagainya tadi ya, sebagainya. Tidak sederhana seperti simple ID ini, ID yang simple sederhana ini. Ini expanded. Nah, dari sini Anda bisa membedakan mana yang simple, mana yang expanded ya, gitu. The next slide. The next slide, you can see here montage caption. Apa sih mounted caption? In a photo montage, photos are numbered and caption or cut line according to space available. Jadi yang namanya mounted caption itu adalah caption foto yang di medley, dijajar ya, dijajar atau dicampur jadi satu ya. Jadi satu gambar tapi terdiri dari beberapa foto. Ini namanya mounted caption ya, mounted caption. Mungkin diberi nomornya di pojoknya itu, nomor 1, gambar 2, gambar 3 dan seterusnya, atau cukup caption atau cut line aja, atau juga bisa berupa tulisan yang dijajarkan. Contohnya seperti ini Anda, montage caption. Anda bisa lihat gambarnya di satu gambar, satu picture ini terdiri dari 4 gambar ya. Kemudian captionnya ada 4 di situ ya. Di caption sesuai dengan space ya, sesuai dengan ruang ya. Contohnya di situ space-nya top left ya, top left. Jadi sebelah atas kiri, jadi yang perempuan yang kakinya melebar kanan kiri itu. Ini namanya Diana Lang ya, umurnya 10 ya, dan has been involved in gymnastics for 10 years ya. Telah terlibat dalam senam selama 10 tahun ya. Ini gambar yang pertama. Kemudian caption yang berikutnya dengan gambar yang di sebelah top right ya, top right ya. Jadi atas kanan
gambar laki-laki ini yang seperti menendang ini ya. Ini namanya Asa Aninau. The age is 12, umurnya 12, began his martial arts career with a coupon for free lessons. Jadi dia ternyata bergerak di seni bela diri ya, mungkin taekwondo atau karate ya ini. Kemudian gambar yang berikutnya ditandai dengan space bottom right ya, bottom right, bawah kanan. Jadi laki-laki ini ya, jadi yang laki-laki pakai kaos hitam ini. Ini adalah Robert Villages, umurnya 11, kelihatannya udah besar ya, umurnya masih kecil-kecil semuanya. Ya, Robert Villages umurnya 11, dia adalah seorang skateboard, orang yang pinter main skateboard almost every day after school, setiap hari ya, di sekolah. Ini menggambarkan ini ya, tulisan caption ini untuk gambar yang bottom right ini. Kemudian the last picture ini di space bottom left ya, jadi tempatnya di bottom left, di bawah sebelah kiri. Ini adalah Senior Hillary Hearst Hino, Samara Nielsen, and Peg Mello. Jadi yang terlihat di gambar itu adalah Hillary Hearst Hino, Samara Nielsen, and Peg Mello. Warm up at the bar before dance class. Jadi sedang melakukan pemanasan ini. Gambarnya sedang melakukan pemanasan sebelum mengikuti pelajaran tari. Ya, itu. Ini contoh sekali lagi montage captions everybody. Right. Is that clear? Jelas ya? And then the next slide, you can find reinvestigate each picture that will be used. Jadi Anda harus mengamati atau menyelidiki kembali setiap gambar yang akan digunakan. Jadi khususnya di dalam jurnalisme ini nggak sembarangan ada semuanya ya. Kalau caption ada di jurnalisme, di koran atau majalah, itu memang harus betul-betul teliti. Maka harus di-reinvestigate ya. Diteliti lagi setiap gambar ini. Ya. Find out who is doing what in the picture. Jadi cari siapa yang melakukan apa di dalam gambar itu. Ya. Jadi yang melakukan gambar ini siapa itu harus dicari. Kemudian find out what was going on before and after the picture was taken. Yang berikutnya yaitu cari apa yang sedang berlangsung sebelum dan sesudah gambar itu diambil gitu. Jadi harus dicari betul-betul, disiapkan. Kemudian find out when and where the event took place and be able to explain why that might be important to the story of the year. Kemudian cari kapan dan di mana peristiwa itu terjadi dan harus mampu menjelaskan mengapa itu penting. Mengapa itu penting untuk cerita tahun ini ya, untuk kisah tahun ini. Nah, ini perlu penelitian, perlu pengecekan kembali ya, perlu diselidiki lagi ya, kebenarannya itu. Ini terutama kalau kita itu membuat suatu caption yang berkaitan dengan yang akan dipublis, yang akan dipublikasikan. Artinya orang banyak akan baca. Kemudian find out why this event was taking place and how it represents all the other events of the year or why this event was special. Jadi yang berikutnya adalah cari atau temukan mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana itu mempresentasikan, mewakili gitu ya, membawa gitu semua peristiwa yang lainnya pada tahun itu atau mengapa peristiwa itu spesial gitu ya. Jadi harus dibabarkan kenapa peristiwa itu spesial ya.
why this event was special. Nah, ini yang namanya membuat caption yang betul-betul perlu penelitian, research, perlu memperhatikan segala sesuatunya sehingga caption yang akan dibuat itu bisa dipertanggungjawabkan. It can be responsible, ya, bisa dipertanggungjawabkan. Alright everybody, and then the next one we come to expanded caption. Jadi sambil mengulang tadi yang sudah kita sampaikan, ada yang namanya expanded caption. Caption yang diperluas itu seperti apa aturannya. Jadi expanded caption itu harus terdiri ya bergerak antara 3-4 kalimat, itu sudah cukup ya, itu sudah masuk expanded caption ya, 3 atau 4 kalimat. Kemudian expanded caption itu akan menjawab 5 W ya, 5W artinya 5 pertanyaan yang awalnya pakai W seperti what, where, when, why, dan 1H. Setiap captionnya dalam expanded caption itu harus menjawab 5 pertanyaan tambah 1H ini. How, bagaimana? Ya, bagaimana peristiwa itu terjadi? Bagaimana kok terjadi gitu. Kemudian interview those involved in the photo as well as those who associated with the event or activity. Kemudian juga wawancara pada siapa saja yang terlibat di dalam foto itu ya. Foto itu. Jadi ataupun siapa saja yang terkait dengan peristiwa atau aktivitas atau kegiatan tersebut. Jadi harus ada wawancara di situ untuk mendapatkan informasi yang jelas, untuk mendapatkan info yang benar, ya. Sehingga nanti caption yang dituliskan itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, gitu. And then expanded caption itu juga harus memuat direct quotes, make the caption come alive to create a you are there effect. Jadi harus ada kutipan langsung ya, kutipan langsung untuk apa itu? To make the caption come alive, untuk membuat caption itu hidup ya, biar tampak hidup caption itu ya. Jadi gambar dan tulisan itu tampak hidup karena di situ to create a you are there effect, karena di situ akan menciptakan pengaruh bahwa Anda itu di situ, Anda itu di sana gitu ya. You are there effect ya. Jadi pengaruh bahwa Anda itu di sana ya. Contohnya Anda semuanya, Anda bisa lihat gambar tadi itu ya, yang menunjukkan, saya langsung aja, kalau ini tadi kan sudah kita bahas ya, sudah paham. Ada 3 kalimat di sini kalau tidak salah. Kalimat itu ya mulai dari awal sampai titik. Bonanza Bengal 1 kalimat, Junior John Smith dan seterusnya sampai February 11 itu kalimat kedua. Smith sampai skor 102-100 itu adalah kalimat juga. 3 ya. 4 kalimatnya it was sampai terakhir Seth Smith itu. Jadi ada 4 kalimat ya, seperti yang tertera di ini, expanded ya. Ini. It is sentence, jadi berkaitan dengan kalimat, terdiri dari 4 kalimat ini ya. Kemudian mana you are there effect, mana pengaruh efek bahwa Anda di sana itu ya, ini kutipan quote-nya yang mulai dari it was like time stood still sampai Seth Smith, kata Smith ini ya. Ini adalah quote-nya. Nah, ini menunjukkan bahwa Smith itu di sana ya, ada di situ. Nah, jadi dia ceritanya itu sudah jelas-jelas dia itu mengalami. Nah, so once again, it is the example of caption. I'm sure you understand, and what is it? My explanation will be clear for you. The next slide, everybody. You can see the example here. Anda bisa baca
caption yang saya bikin ini, tetapi gambarnya tidak saya sertakan karena tidak perlu, karena saya akan fokus ke kalimat. We focus on the caption dari teks ini aja. Silahkan dibaca, and then you must be able to analyze this caption. Anda bisa menganalisa ini sendiri dengan answering the question, dengan menjawab pertanyaan seperti di bawah ini, ya, as follow. Who? You must be able to answer the question who. You must be able to answer the question what by looking at this caption. And then you can also answer the question where, when, why, how. Think at a moment. Pikirkan sejenak ini. Ya. Don't go on to the next slide before you answer this question. Okay? Don't go on the next slide before you finish answering this question. Okay.
Okay, that's all about caption. I hope you can take the advantage of learning caption, and you can apply in your life in the future, especially, right? Okay. Now, as the last meeting, I have a kind of job for you. Please, you take a picture on an event around your village, and then make a caption and send it to me within 1 or 2 weeks. Okay, once again, you must take a photo on an event around you, around your village, and then make a caption. If you have finished, send it to me. Right. Okay, it's that clear? Okay, I hope you can do your best. Thank you very much. See you on the next chapter.